warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah. Hari ini kita bertatap muka dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Dan saya berharap anak-anakku di dalam pembelajaran ini nanti kita bersama-sama fokus, bersama-sama memecahkan sebuah masalah seperti itu ya. Namun sebelum itu ketua kelas silahkan untuk memimpin doa dulu. Silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas yang luar biasa, Dwi, sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran, diberikan keriduan, bahwasannya ilmu adalah untuk masa depan kita, ya anak-anakku semuanya. Baik, sebelum itu sekretaris mana? Saya akan mengecek dulu tentang kehadiran Anda, ya. Boleh? Silahkan. Karena di sini saya melihat agenda kelas. Ya, hari ini jumlahnya 35 siswa. Saya akan bacakan satu-satu ya kehadirannya karena ini ada yang sakit ya. Tunggu sekretaris, terima kasih atas laporannya. Ahmad Rafi Arkan ada? Baik. Anastasia? Anissa? Aprilia? Baik. Akika? Akariah? Ya. Oke, terima kasih. Muhammad Farel? Nabila? Nadia? Tuti? Dan Lia. Alhamdulillah 34 hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan hari ini anak-anakku, Ibu akan memberikan sedikit arahan mengenai pembelajaran kita hari ini di mata pelajaran bahasa Indonesia, yakni tentang materi teks prosedur. Ya. Sebelum ke materi, di minggu sebelumnya Anda sudah mempelajari untuk mengetahui ya bagaimana ciri-ciri teks prosedur dan sudah tahu apa struktur teks prosedur? Sudah. Dan sudah tahu tentang kebahasan teks prosedur. Nah, di sini di kompetensi dasar selanjutnya nanti akan dibahas ya. Setelah Anda mengetahui, Anda di KD ini akan menganalisis seperti itu. Menganalisis sebuah teks prosedur. Anak-anakku, ini ketidaktahuan Anda akan dilihat, akan dipecahkan masalahnya biar tahu. Selain teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. nah, itu. Jadi eksposisi itu harus ada kejelasan dan harus ada fakta. Begitupun kenapa berkaitan dengan teks prosedur? Ada yang bisa menjawab kenapa teks eksposisi berkaitan dengan teks prosedur? Boleh jawabin, kasih mic dulu sebentar, Ibu ke sana ya. Kaitannya teks prosedur itu juga mengandung fakta. Oleh karena itu bisa dikaitkan dengan teks eksposisi yang juga mengandung fakta. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu dong teman kita yang dua ini luar biasa. Ternyata keterkaitan teks prosedur itu berkaitan juga dengan eksposisi, jelas. Karena harus bentuknya ilmiah, fakta, dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, aku menggunakan tidak mengenai teks prosedur, cara membuat bawang hitam atau black garlic. Nah, ini dia. Sudah nampak gambar bawang hitamnya? Klik ini. Karena saya selalu uji coba. Kok bisa, Bu? Ya, manfaatnya banyak sekali. Gitu. Ya, bisa searching, siapkan HP-nya juga nanti untuk persiapan ya. Nanti sejauh mana sih cara pembuatan bawang putih. Nah, kompetensi dasar hari ini adalah pencapaian Anda harus dalam satu pertemuan itu yaitu menganalisis
teks prosedur. Di keterampilannya apa? Anda bisa mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi dan struktur. Jadi ada 2 poin yang harus Anda perhatikan di pengetahuannya, yaitu Anda harus mampu menganalisis struktur teks prosedur dan kebahasaan. Kalau pertemuan kemarin Anda kan sudah tahu bagaimana mengetahui ciri-ciri, bagaimana mengetahui apa sih itu tentang teks prosedur. Nah, hari ini. Jadi yang harus Anda selesaikan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, ini ada tujuan yang ingin Ibu sampaikan di dalam pembelajaran ini. Yang pertama, Anda harus mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur melalui diskusi kelompok, berarti nanti kita akan berkelompok. Selanjutnya Anda bisa mengidentifikasi kebahasaannya, dan selanjutnya Anda bisa menganalisis teks prosedur berdasarkan struktur isi dan kebahasaan. Dan terakhir adalah Anda bisa mengembangkan hasil dari apa yang nanti Anda tonton dalam pembuatan bawang hitam ini atau black garlic ya. Dan saya sudah memberitahu kepada Anda tentang apa yang harus Anda capai di pembelajaran pertemuan dalam menganalisis teks prosedur. Baik, anak-anakku, sebelum menonton video kita semangatin dulu pembelajaran perubahan Hasil akhir pembelajaran. Yes. Wah, kurang kompak ini. Semangat ya, ini jam terakhir menuju pulang gitu, kita harus semangat, tetap semangat. Sekali lagi, perubahan Hasil akhir pembelajaran. Yes. good job, terima kasih. Perhatikan anak-anakku, di situ sudah ada panduan Anda apa yang harus Anda kerjakan di lembar kerja peserta didik. Sebelum itu, sambil Anda menonton video yang Ibu tayangkan, sambil Anda mencatat hal-hal yang disuruh yang penting yang sudah ada kolomnya. Jadi nanti kita akan mendiskusikannya. Siap semuanya? Siap. Oke, baik. Kita akan putar cara membuat bawang hitam, black garlic. Mohon disimak dan dicatat hal-hal terpenting sesuai arahan FKPD. Salam sehat, salam Indonesia. Kembali lagi di channel Rumah belajar tentang remaja. Belajar pada video edisi belajar untuk sehat ini kita akan mencoba membuat bawang atau black garlic seperti kita banyak manfaat bawang merah atau black garlic. Dari kelompok Kevin, kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2 permasalahannya tidak ada salam penutup seperti itu. Kelompok yang lainnya ada permasalahan selain salam penutup? Silakan. Boleh. Kelompok Lin ya, kelompok 6. Silakan Lin. Saya ingin bertanya, mengapa saat membuat teks atau melakukan kegiatan seperti membuat atau melakukan kegiatan prosedur hanya ada tujuan? Mengapa tujuan itu penting? Dan apa pentingnya tujuan? Ya, kelompok 6 masalahnya tentang tujuan. Ada lagi permasalahan yang lain? Tujuan ada di struktur? Ada, boleh. Kelompok lain boleh memaparkan nanti sambil bekerja. Silakan sambil bekerja.
kita tampung dulu permasalahan. Ada permasalahan? Silakan. Kelompok 7. Kenapa dia bisa manis? Tisunya nggak mengganggu kualitas atau rasanya kah karena ditaruh lama? Apakah nanti tidak mengganggu rasa dan kualitas di dalam pembuatan? Ya, sebenarnya ini bagus karena di praktek ini bisa dipraktekkan ya. Kalau di KD ini nanti tentang bagaimana Anda dituntut untuk mengembangkan. Nanti bisa selanjutnya kita bisa mempraktekkan sebenarnya membuat bawang hitam ini. Kelompok lain ada masalah lain selain tujuan? Oh boleh, kelompok 1 sebentar. Baik, karena ini sudah menuju ke diskusi yang lumayan keren ya menurut saya. Anak-anakku silakan, setiap permasalahan dicatat di masing-masing kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri. Saya mau bertanya, pada langkah-langkah membuat bawang hitam, mengapa harus dicek selama 3-4 hari? Harus dicek 3 atau 4-5 hari. Baik, kita kasih pause dulu untuk pertanyaan semua kelompok dong. Nah, selain kelompok 1 masih ada nggak permasalahannya? Masih di kelompok 5. Silakan kelompok 5. Ya. Tes. Jadi yang saya minta Mixingnya. jadi yang ingin saya tanyakan itu kenapa perlu waktu yang lama untuk membuat bawang hitam? Perlu lama. Berapa lama tadi kita disimak? Seminggu. Iya. Ada lagi masalah di kelompok lain? Cukup ya? Cukup. Baik. Masalah-masalah dari kelompok lain, dari kelompok 1. Alhamdulillah. Perkenalkan, sama saya Nadia Risma dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apakah tisu tidak mengganggu kualitas atau rasa? Jawabannya, karena menggunakan tisu non parfum yang diciptakan khusus untuk makanan dan bebas dari bahan kimia karena terbuat dari serat alami pohon asli. Wow, kasih plus dong. Nah, jadi kenapa sih rasanya tidak berbeda, tidak jauh berbeda meskipun kita belum merasakan? Tapi yang Saya ingin menjawab permasalahan dari kelompok 1. Mengapa pada proses membuat bawang hitam harus dicek setiap 3-4 hari? Tujuan dicek untuk mencegah terjadinya perubahan suhu pada saat proses fermentasi. Gitu saja. benar, suhu sangat mempengaruhi ya. Berpengaruh. Ya, suhu agak diceknya biar untuk mencegah terjadinya perubahan suhu, jadi itu berpengaruh saat proses fermentasi. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan masalah yang belum jawab? Silakan atau mau nambahkan? Boleh. Perkenalkan, saya Aprilia Masyantoni, perwakilan dari kelompok 5, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa pada proses membuat bawang hitam harus dicek setiap 3-4 hari? Karena jika kita tidak melakukan pengecekan, kita tidak akan tahu apakah proses pembuatan bawang hitam berjalan dengan lancar. Belum lagi adanya kemungkinan gangguan listrik atau sumber daya yang digunakan ketika proses pembuatan, sehingga harus rutin dicek. Harus rutin dicek. Ini kaitannya, tiba-tiba kalau mati lampu seperti apa? Nah seperti itu ya. Itu pengaruh nggak ya anak-anakku? Kalian kan anak IPA ya? Pengaruh ya? Sangat pengaruh. Nah ini tentunya harus ada langkah yang betul-betul. Ingin menyampaikan kepada Anda bahwasannya dengan cinta kita bisa merasa kenyamanan, ya. Dengan ilmu kita akan merasa bahagia penuh warna dan kita bisa berproses ke selanjutnya. Dan dengan agama kita akan punya keyakinan. Jadi yakinlah apa yang kalian kerjakan, Anda akan mendapatkan sesuatu hal ke depannya sesuai cita-cita yang diinginkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian dan segala upaya yang kalian berikan kepada saya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan
Dengan tentunya materi yang berbeda, disiapkan segala sesuatu halnya. Nanti boleh ditanyakan ketua kelas ya melalui chat untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Silahkan untuk kembali Anda istirahat sejenak untuk berganti mata pelajaran.